Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidatul Muhtaroh, NIM 20030174078 dari kelas 2020C. Saya akan membahas mengenai hasil kali himpunan dan sifat-sifat himpunan, yakni sifat asosiatif, identitas, dan idempoten, beserta pembuktiannya. Langsung saja untuk yang pertama. Hasil kali himpunan. Perkalian silang dua buah himpunan A dan B ditulis dengan A dikali B adalah himpunan semua pasangan berurutan X, Y dengan X elemen A dan Y elemen B. Jika ditulis dengan notasi pembentuk himpunan, maka himpunan A dikali dengan himpunan B sama dengan X, Y sedemikian hingga X elemen A dan Y elemen B. Sebagai contoh, misalkan, himpunan A terdiri dari E dan F, dan juga himpunan B terdiri dari 6 dan 7. Buktikan bahwa himpunan A dikali dengan himpunan B tidak sama dengan himpunan B yang dikalikan dengan himpunan A. Maka, kita bisa melihat pada gambar tersebut. Nah, maka dari operasi yang telah dilakukan, maka akan dihasilkan himpunan A dikali himpunan B, yakni E,6, E,7, F,6, dan F,7. Sedangkan hasil kali himpunan B dan dikali dengan himpunan A, yakni 6,E, 6,F, 7,E, dan 7,F. Maka, dari uraian tersebut terbukti bahwa hasil kali himpunan A dikali dengan himpunan B tidak sama dengan hasil kali himpunan B dikali dengan himpunan A. Kemudian, next. Konsep hasil kali dapat diperluas untuk 3 himpunan atau lebih, dengan syarat himpunan A dikali dengan himpunan B dikali dengan himpunan C sama dengan X, Y, Z sedemikian hingga X elemen A, Y elemen B, dan Z elemen C. Contoh soal, diketahui himpunan A, B, dan C dengan anggota himpunan A yakni 3 dan 4, sedangkan anggota himpunan B yakni L dan M, sedangkan anggota himpunan C yakni P dan Q. Apakah dalam kurung A dikali B tutup kurung dikalikan C sama dengan A dikali dalam kurung B dikalikan dengan C? Apa yang harus kita lakukan? Yakni mengerjakan bagian kiri atau kanan terlebih dahulu dengan cara mengerjakan yang ada di dalam kurung. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dan kemudian jika sudah ketemu, maka dikalikan dengan yang ada di luar kurung. Seperti ini. Dan juga jika sudah, maka kita cari yang bagian kanan. Sama caranya, dicari yang ada di kurung terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Maka kemudian seperti hasil akhirnya seperti ini. Maka dilihat dari hasil, dilihat sama. Wah, ternyata terbukti bahwa dalam kurung A dikalikan dengan B tutup kurung dikalikan C sama dengan A dikali dalam kurung B dikalikan C. Next. Nah, sifat-sifat perkalian himpunan. Untuk sifat yang pertama yakni jika A adalah himpunan kosong atau B adalah himpunan kosong, maka hasil kali himpunan A dikali dengan himpunan B juga merupakan himpunan kosong. Nah, untuk sifat yang kedua yakni jika himpunan A dikalikan dengan himpunan B, maka tidak sama atau bukan sama dengan himpunan B dikalikan dengan himpunan A. Untuk sifat yang ketiga yakni himpunan A dikalikan dengan himpunan B sama dengan himpunan B dikalikan
himpunan dengan A jika dan hanya jika anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Jika dituliskan dengan notasi himpunan, maka sebagai berikut. Jika X, Y elemen himpunan A dikalikan himpunan B, maka X elemen A dan Y elemen B. Jika X, Y bukan elemen dari himpunan A dikalikan himpunan B, maka X bukan elemen A dan Y bukan elemen B. Kemudian sifat yang keempat, dalam kurung A dikalikan B tutup kurung dikalikan C sama dengan A dikalikan dalam kurung B dikalikan dengan C. Next. Pada perkalian himpunan berlaku teorema sebagai berikut. Untuk teorema pertama yakni A dikali B union C sama dengan A dikali B union A dikali C. Dan teorema yang kedua yakni A dikali B irisan C sama dengan A dikali B irisan A dikali C. Dan teorema yang ketiga yakni A dikali B selisih C sama dengan A dikali B selisih A dikali C. Jika diberikan himpunan A, B, dan C sebagai berikut, maka tunjukkan bahwa perkalian himpunan berlaku pada teorema tersebut. Untuk teorema yang pertama, A dikali B union C sama dengan A dikali B union A dikali C. Nah, terdapat hasil seperti ini. Dapat dilihat bahwa hasilnya ternyata sama. Maka, perkalian himpunan berlaku pada teorema pertama. Nah, untuk teorema yang kedua, yakni A dikali B irisan C sama dengan A dikali B irisan A dikali C. Nah, untuk sisi kiri kita cari hasilnya seperti ini. Dan juga sisi kanan kita cari, sisi kanan ini kita cari. Ternyata hasil dari kedua operasi tersebut ternyata sama. Maka terbukti bahwa hasil kali himpunan berlaku pada teorema kedua. Nah, untuk teorema yang ketiga, A dikali B selisih C sama dengan A dikali B selisih A dikali C. Maka kita cari sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, maka ditemukan seperti ini. Dan sisi kanannya seperti ini. Maka terbukti bahwa perkalian himpunan memang berlaku untuk teori ini. Nah, sifat asosiatif. Sifat asosiatif hanya berlaku pada operasi irisan dan juga operasi gabungan, yaitu yang pertama, dalam kurung A union B tutup kurung union C sama dengan A union dalam kurung B union C. Dan juga pada operasi ini, yakni dalam kurung A irisan B tutup kurung irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C. Maka, apakah benar? Mari kita buktikan. Nah, untuk yang gabungan terlebih dahulu. Misal, diketahui terdapat himpunan A, B, dan C dengan anggotanya sebagai berikut. Nah, buktikan bahwa dalam kurung A union B tutup kurung union C sama dengan A union dalam kurung B union C. Sama seperti cara yang tadi, kita menyelesaikan operasi yang terdapat di dalam kurung terlebih dahulu. Maka hasilnya seperti ini. Dan jika dioperasikan dengan yang terdapat di luar kurung, maka hasilnya seperti ini. Sama untuk yang sisi kanan, kita selesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian di luar kurung juga. Nah, hasilnya seperti ini. Ada satu pembuktian lagi, yakni menggunakan diagram Venn. Nah, seperti ini. Sama, kita menyelesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jika A union B, maka seperti ini. A
union B. Nah, seperti ini. Jika diunionkan lagi dengan C atau digabungkan lagi dengan C, maka hasilnya seperti ini. C masuk. Nah, untuk yang sisi kanan sama yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. B union C. B union C ini. B union C. Nah, kemudian diunionkan lagi dengan yang ada di luar. Ini. Wah, ternyata sama. Maka terbukti bahwa dalam kurung A union B tutup kurung union C sama dengan A union dalam kurung B union C. Nah, kemudian irisan. Dalam kurung A irisan B tutup kurung irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C. Misal, terdapat himpunan A, B, dan juga C. Lakukan pertama adalah menyelesaikan persamaan yang ada di dalam kurung. Maka seperti ini. Kemudian, yang ini juga sama. Diselesaikan jadi seperti ini. Nah, ini juga sama, yang di dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian, yang ada di luar kurung baru dimasukkan. Nah, seperti ini. Jika digambarkan dengan diagram Venn, nah, untuk yang sisi kiri ini, yang ada di dalam kurung A irisan B, maka A irisan B diperoleh seperti ini. A irisan B. Kemudian, jika diiris lagi dengan C, hasil himpunannya seperti ini. Kemudian, jika sisi kanan B irisan C, yakni ini B irisan C. Nah, kemudian diiris lagi dengan A, maka hasil himpunannya yakni ini. Nah, terbukti bahwa operasi tersebut atau sifat tersebut memang benar ada. Nah, kemudian sifat identitas. Sifat identitas berlaku pada A union semesta sama dengan himpunan semesta itu sendiri, dan himpunan A union himpunan kosong maka sama dengan himpunan A itu sendiri. Himpunan A irisan himpunan semesta maka sama dengan himpunan A, dan himpunan A jika diiris dengan himpunan kosong akan menghasilkan himpunan kosong. Maka buktikan bahwa apakah pernyataan tersebut memang benar. Next. Nah, ini pembuktiannya. Misalkan kita mempunyai semesta yakni himpunan bilangan cacah. Nah, himpunan semesta ini nanti memiliki anggota yakni 0 sampai positif tak hingga. Kemudian himpunan A memiliki anggota yakni ini. Nah, apakah A gabungan atau union semesta sama dengan himpunan semesta itu sendiri? Nah, ternyata memang benar. Hasilnya seperti ini. Dan kemudian untuk A irisan semesta, maka dihasilkan himpunan A itu sendiri. Nah, ternyata memang benar. Hasil dari himpunan A diiris dengan semesta menghasilkan himpunan A itu sendiri. Selanjutnya, untuk operasi himpunan A yang diunionkan atau digabungkan dengan himpunan kosong akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Oh, ternyata memang benar. Hasilnya seperti itu. Kemudian, jika himpunan A diiris dengan himpunan kosong akan menghasilkan himpunan kosong. Apakah benar? Loh, ternyata memang benar. Maka operasi ini memang terbukti benar. Next, kemudian yang terakhir, sifat idempoten. Sifat idempoten adalah sifat operasi himpunan yang menyatakan bahwa anggota gabungan suatu himpunan adalah anggota himpunan itu sendiri dan anggota irisan suatu himpunan adalah anggota himpunan itu sendiri. Dengan operasi yang dimiliki yakni A irisan himpunan A sama dengan himpunan A itu sendiri, dan juga A himpunan A union himpunan A sama dengan himpunan A itu sendiri. Dengan contoh diketahui
terdapat himpunan R dengan anggota yakni 8, 9, dan 10. Tentukan apakah himpunan R diiris dengan himpunan R, dan juga tentukan nilai dari himpunan R yang digabungkan dengan himpunan R. Maka pada penyelesaian ini terdapat hasil yang sama dengan himpunan R. Maka himpunan R jika diiris dengan himpunan R akan menghasilkan himpunan R itu sendiri. Dan juga himpunan R yang diunionkan atau digabungkan dengan himpunan R akan menghasilkan himpunan R itu sendiri. Nah, maka terbukti dua persoalan tersebut memang benar adanya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.